Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nanda semua, kita diharapkan dalam keadaan seperti ini supaya bisa senantiasa menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan social distancing. Baiklah Nanda semua, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Edi Supriyadi, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya harapkan kepada Nanda semua supaya dapat mengikuti pelajaran ini dengan semangat. Baik Nanda semua, kita lanjutkan materi pelajaran kita hari ini. Di kelas 10 ini, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah mujahadah an-nafs atau disebut dengan kontrol diri. Tujuan mempelajari materi ini adalah yang pertama, kita bisa terhindar dari perbuatan yang merusak, baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap sabar dan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu menciptakan hidup damai dan bahagia. Baik Nanda sekalian, kita lanjutkan materi kita hari ini. Apa itu yang disebut dengan mujahadah an-nafs atau pengertian mujahadah an-nafs, kontrol diri. Mujahadah an-nafs itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, mujahadah, yang berarti bersungguh-sungguh. An-nafs berarti diri, nafsu, ego, dan jiwa. Jadi, mujahadah an-nafs itu adalah usaha atau perjuangan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Mengapa kontrol diri itu penting? Kontrol diri itu penting karena emosi seseorang bisa saja terlepas dan membuat orang lain terluka, baik fisik maupun batin. Jadi dengan adanya kontrol diri, kita bisa mendapatkan suasana damai dan membawa kebaikan dan ketenangan. Bentuk perilaku pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mampu mengendalikan diri atau hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi. Yang kedua, mampu menolong orang lain meskipun dalam keadaan sulit. Yang ketiga, bersabar saat menghadapi masalah dan berpikir positif serta
merespon dengan bijaksana dan bertanggung. Bentuk sikap pengendalian diri dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, dalam keluarga. Pengendalian diri dalam keluarga diantaranya adalah hidup sederhana dan tidak suka pamer harta kekayaan dan kelebihan dalam keluarga. Yang kedua, tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lain. Yang ketiga, tunduk dan taat terhadap bentuk pengendalian diri di sekolah. Di antaranya adalah patuh dan taat pada peraturan di sekolah. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman, guru, karyawan, dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga, menghindari tawuran. Yang keempat, hidup sederhana dan menghargai. Kemudian, bentuk sikap pengendalian diri dalam masyarakat. Di antaranya adalah mengutamakan kepentingan bersama dari kepentingan sendiri. Yang kedua, mengikuti segala aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, berbuat baik kepada semua masyarakat dengan hidup. Macam-macam nafsu. Di dalam Al-Quran ada disebutkan beberapa macam nafsu. Di sini ada 3 macam nafsu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nafsu amarah. Dalilnya terdapat di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Apa itu yang disebut dengan nafsu amarah? Nafsu amarah itu adalah nafsu yang memerintahkan seseorang untuk berbuat kepada keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Apa itu nafsu lawamah? Yaitu nafsu yang mencela dan memandang berat ketaatan. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Hal ini dijelaskan surah Al-Fath ayat 28. Apa itu nafsu mutmainnah? Yaitu nafsu yang senang kepada Tuhannya dan ridho kepadanya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan Rasulullah ada beberapa contoh pengendalian diri yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama yaitu pada peristiwa Taif, di mana pada waktu Rasulullah pergi berdakwah kepada masyarakat Taif, pada saat itu masyarakat Taif menolak kedatangan Rasulullah, dan Rasulullah pun mengalami berbagai macam peristiwa yang tidak baik seperti kekerasan, diusir, dan lain segala macamnya. Pada saat itu Rasulullah SAW diberikan tawaran bantuan oleh Malaikat Jibril untuk membalas perbuatan masyarakat Taif kepada Rasulullah. Pada saat itu sebenarnya Rasulullah SAW mampu untuk membalas perbuatan buruk masyarakat Taif itu. Namun Rasulullah SAW mampu mengendalikan diri beliau, dan beliau tidak mau membalas keburukan masyarakat Taif dengan keburukan, tetapi malah beliau membalas keburukan dengan kebaikan dan mendoakan
supaya masyarakat Taif yang berperilaku tidak baik kepada beliau itu diampuni oleh Allah, dan semoga saja orang yang berbuat salah kepada Rasul itu mendapatkan hidayah. Inilah bentuk perilaku pengendalian diri yang dicontohkan oleh Rasulullah pada peristiwa Taif. Rasulullah pada saat itu punya peluang, punya kesempatan untuk membalas semua keburukan, tetapi Rasulullah mampu menahan diri dengan berbuat baik. Yang kedua, peristiwa hijrah ke Ethiopia atau Habsah. Pada saat itu Rasulullah SAW serta keluarga besar beliau mengalami pemboikotan oleh masyarakat kafir Quraisy, sehingga mengalami kesusahan. Dan pada saat itu juga Rasulullah SAW berada dalam suasana husni atau duka cita karena meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu Abu Talib pamannya dan Siti Khadijah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW punya kesempatan dan punya peluang untuk melakukan hal-hal yang negatif mungkin, tetapi Rasulullah mampu mengendalikan diri walaupun peluang dan kesempatan itu ada. Yang ketiga, pada saat Fathul Mekah, Rasulullah mencontohkan bagaimana mengendalikan diri pada waktu Fathul Mekah, mana menurut sejarahnya bahwa Rasulullah SAW yang sudah terusir dan para sahabat beliau dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah dan para sahabat kembali ke kota Mekah dengan membawa kemenangan. Maka orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu menzalimi Rasul merasa ketakutan karena mereka khawatir bahwa keburukan mereka akan dibalas oleh Rasulullah dengan keburukan. Tetapi Rasulullah dan para sahabat mampu mengendalikan diri walaupun mereka mendapatkan yang tidak baik dari perilaku mereka masyarakat Quraisy, tapi dibalas oleh Rasulullah dan para sahabat dengan kebaikan. Inilah contoh pengendalian diri yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dapat kita jadikan contoh dan teladan. Lalu bagaimana kiat-kiat berjuang melawan hawa nafsu? Yang pertama, kiat berjuang melawan hawa nafsu adalah kita bisa menahan atau mengikat sumber kekuatan nafsu. Sumber kekuatan nafsu itu dari mana? Dari makan dan minum. Dengan memperbanyak berpuasa, salah satu di antaranya bisa menahan atau mengikat sumber kekuatan nafsu. Yang kedua, dengan cara membebankan nafsu itu dengan banyak beribadah kepada Allah. Dengan memaksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah, dengan meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak beribadah, maka nafsu itu bisa lemah. Yang ketiga, dengan berdoa kepada Allah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Semoga dengan banyak berdoa kita bisa melemahkan kekuatan hawa nafsu. Jadi dengan berdoa kepada Allah dan memohon bantuan kepadanya, kita bisa melawan hawa nafsu tersebut. Manfaat mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Di antara manfaat mujahadah an-nafs itu adalah
Yang pertama, dapat memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat ridho dan kasih sayang Allah. Ketiga, hati tenang dan hidup jadi tentram. Terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, menyehatkan rohani dan terhindar dari sifat sombong dan egois. Baiklah Ananda semua, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Untuk tugasnya ada dua. Yang pertama, tuliskan dalil tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 72. Tulis ayatnya, artinya, dan kandungannya. Yang kedua, hafalkan ayat dan arti surat Al-Anfal ayat 72 tersebut. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.